wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Apriana dengan NPM 022724110101. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Dalam video ini, kita akan memahami bagaimana Islam mengatur sistem keuangan yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Teori keuangan dan perbankan syariah yaitu di mana suatu bidang yang mempelajari prinsip dan praktik keuangan sesuai dengan hukum Islam. Hubungan antara teori keuangan dan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan implementasi praktis dari teori keuangan syariah. Artinya, teori keuangan syariah memberikan landasan filosofi. Syariah menerjemahkan ke dalam produk dan layanan nyata. Sistem keuangan syariah tidak hanya menolak riba, tapi juga berlandaskan nilai moral dan spiritual. Tujuan utamanya bukan semata profit, melainkan keadilan. Nah, di sini saya akan membahas landasan teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip-prinsip utama yang mengatur aktivitas ekonomi Islam, praktik nyata dalam dunia perbankan, studi kasus dan tantangan masa kini, serta kesimpulan dan refleksi peran keuangan syariah di era modern. Dalam dunia ekonomi modern, sistem keuangan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung aktivitas perekonomian. Melalui lembaga keuangan, masyarakat dapat menyimpan dana, memperoleh pembiayaan, melakukan investasi, serta menjalankan berbagai transaksi yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik perkembangan tersebut muncul kesadaran bahwa tidak semua praktik keuangan konvensional selaras dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Dari sinilah keuangan syariah muncul sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, keuangan syariah yaitu sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam atau syariah yang sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuan utama dari sistem keuangan syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai moral, sehingga transaksi keuangan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam konteks global, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor yang tumbuh paling pesat di dunia. Berbagai negara, baik yang mayoritas penduduknya muslim maupun non-muslim, mulai mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Lembaga seperti Islamic Development Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Inggris menunjukkan bahwa sistem ini dapat berperan dalam memperkuat ekonomi global secara beretika. Nah, kali ini video ini diharapkan untuk membantu kalian memahami bahwa ekonomi Islam bukan konsep kuno, tetapi sistem yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan global saat ini. Nah, teori keuangan dan perbankan syariah. Teori keuangan syariah adalah ilmu yang membahas bagaimana manusia mengelola harta sesuai hukum Islam atau syariah agar tercapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Prinsip dasar teori ini adalah bahwa harta adalah amanah dari Allah dan harus dikelola dengan tanggung jawab sosial. Segala aktivitas ekonomi diarahkan untuk mewujudkan maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta menjaga harta. Dari teori ini lahirlah lembaga praktisnya perbankan syariah yang berfungsi mengelola dana masyarakat sesuai prinsip Islam. Artinya, teori keuangan syariah memberikan dasar filosofis, sementara perbankan syariah adalah implementasinya dalam bentuk produk dan layanan nyata.
Akad-akad penting yang pertama mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang kedua musyarakah, yaitu kerjasama dengan kontribusi modal dari kedua pihak. Yang ketiga muradabah, yaitu jual beli barang dengan margin keuntungan. Ijrah, sistem sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya wakalah, yaitu perwakilan atau keagenan di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah. Jadi inti dari konsep ini yaitu sistem ini berbasis kemitraan, bukan hubungan utang piutang. Kemudian keuntungan dan risiko dibagi secara adil, tidak ada bunga, spekulasi, dan ketidakpastian berlebihan. Dengan demikian, teori keuangan syariah menciptakan sistem yang lebih stabil, etis, dan berkeadilan sosial dibanding dengan sistem konvensional. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip syariah. Seluruh aktivitas keuangan Islam berlandaskan prinsip syariah, yaitu aturan pokok yang menjaga agama. Transaksi tetap halal, transparan, dan bermanfaat. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Riba adalah tambahan atas pinjaman tanpa risiko bersama. Islam mengharamkan riba karena menyebabkan ketimpangan sosial. Sebagai gantinya, ditetapkan sebagai sistem profit loss sharing atau bagi hasil. Yang ketiga, riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan secara istilah riba adalah setiap tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang sah menurut syariat Islam. Dalam konteks ekonomi modern, riba sering disamakan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan atas pinjaman uang. Islam dengan tegas melarang praktik riba karena dianggap merugikan satu sama lain. Islam dengan tegas melanggar praktik riba karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Larangan riba disebut secara jelas dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Allah menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan menyebabkan ketimpangan sosial. Riba juga dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena pihak memberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko usaha yang dijalankan oleh peminjam. Secara historis, praktik riba sudah dikenal sejak zaman pra-Islam, di mana orang kaya sering meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi kepada orang miskin. Akibatnya terjadi penindasan ekonomi yang membuat si miskin semakin terpuruk. Islam datang untuk memperbaiki sistem tersebut dengan menghapus praktik riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang adil. Riba terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu riba fadl atau tambahan dalam pertukaran barang sejenis, dan riba nasiyah atau tambahan karena penundaan pembayaran. Kedua jenis ini sama-sama dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan spekulasi yang tidak dibenarkan. Dalam konteks perbankan modern, bunga kredit, bunga deposito, dan bunga pinjaman dianggap sebagai bentuk riba karena memberikan keuntungan pasti tanpa memperhatikan hasil usaha yang sebenarnya. Karena itu, bank syariah hadir dengan konsep bagi hasil sebagai alternatif sistem keuangan yang halal. Larangan riba bertujuan untuk menegakkan keadilan ekonomi dan sosial. Islam menghendaki agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tapi juga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menghindari riba, sistem ekonomi menjadi lebih berimbang dan mengurangi kesenjangan sosial.
Nah, selain itu, riba juga menyebabkan riba juga menyebabkan distorsi. Selain itu, riba juga menyebabkan distorsi dalam alokasi daya sumber ekonomi. Orang cenderung mencari keberuntungan dari bunga tanpa perlu bekerja keras atau berinovasi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperlambat pertumbuhan sektor real karena dana berputar di sektor keuangan yang spekulatif. Dalam dampak negatif riba juga terlihat dalam sistem keuangan global modern yang sering menyebabkan krisis ekonomi. Ketika bunga terlalu tinggi, banyak pihak tidak mampu membayar utang sehingga menimbulkan efek domino pada perekonomian. Oleh karena itu, sistem bebas riba dipandang lebih stabil dan berkeadilan. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan bentuk-bentuk transaksi yang saling menguntungkan seperti jual beli, sewa, bagi hasil, dan investasi berbasis nyata. Prinsip ini menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Dengan demikian, larangan riba bukan hanya persoalan moral atau agama semata, tapi juga prinsip ekonomi yang rasional. Sistem tanpa riba membentuk masyarakat yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan. Dua, yaitu larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan. Transaksi harus jelas dalam hal harga, waktu, dan objek. Gharar mencegah penipuan dan spekulasi yang berlebihan. Yang kedua, larangan gharar. Gharar adalah bahasa Arab, berarti ketidakjelasan, penipuan, atau spekulasi berlebihan. Dalam konteks ekonomi Islam, gharar adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Islam melarang gharar karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam muamalah. Contoh gharar antara lain adalah menjual barang yang belum diketahui bentuk, kualitas, dan keberadaannya, seperti menjual ikan yang masih di laut atau menjual buah yang belum masak. Transaksi semacam ini dapat menimbulkan sengketa karena informasi yang tidak jelas di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Larangan gharar didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap akad, baik mengenai barang, harga, waktu, maupun cara pembayaran. Tujuan larangan gharar adalah untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang sah harus didasarkan pada prinsip rida atau saling rela, yang hasilnya dapat terpercaya jika informasi antara pihak penjual dan pembeli seimbang. Gharar juga sering dikatakan dengan praktik spekulatif dalam pasar modern, seperti perdagangan derivatif atau kontrak berjangka dan bersifat untung-untungan. Dalam sistem keuangan syariah, jenis transaksi ini dilarang karena tidak melibatkan aset nyata dan hanya bergantung pada prediksi harga di masa depan. Larangan gharar mendorong pelaku ekonomi untuk selalu berhati-hati dan memastikan kejelasan objek transaksi. Misalnya dalam menjual beli rumah, pihak penjual harus menjelaskan kondisi fisik bangunan, luas, serta dokumen kepemilikannya secara transparan. Dengan menghindari gharar, sistem ekonomi akan lebih stabil dan berkeadilan. Tidak ada pihak yang dirugikan karena semua transaksi dilakukan dengan dasar informasi yang lengkap dan benar. Ini juga memperkuat kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.
Dalam bisnis modern, larangan gharar menuntut adanya etika profesi, etika profesional, dan keterbukaan informasi. Kontrak bisnis harus dibuat dengan jelas, mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selain mencegah konflik, larangan gharar juga mendidik masyarakat untuk tidak bersikap serakah atau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ekonomi. Islam mengajarkan prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam bertransaksi. Oleh karena itu, larangan gharar bukan sekadar aturan agama, tapi juga fondasi penting bagi terwujudnya perekonomian yang transparan, stabil, dan berkeadilan. Yang ketiga yaitu larangan maisir atau judi adalah setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan keuntungan. Keuntungan sepihak tanpa adanya usaha yang sepadan. Dalam Islam, masyir termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakpastian dan dapat menimbulkan permusuhan antar manusia. Al-Quran dengan tegas melarang masyir dalam surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan setan yang dapat menimbulkan kebencian dan menghalangi manusia serta mengingat Allah. Oleh karena itu, umat Islam dilarang keras terlibat dalam segala bentuk penjudian. Masyir tidak hanya terbatas pada permainan judi tradisional seperti dadu atau taruhan, tetapi juga mencangkup kepemilikan kesamaan, yaitu adanya pihak yang menang besar dan pihak lain yang kalah tanpa dasar usaha yang adil. Prinsip utama larangan masyir adalah menolak praktik ekonomi yang tidak produktif. Dalam judi tidak ada nilai tambah yang diciptakan bagi masyarakat. Uang hanya berpindah dengan berdasarkan keuntungan semata, bukan karena kontribusi terhadap produksi barang atau jasa. Masyir juga dapat merusak moral dan tantangan sosial. Banyak orang yang terjerumus dalam judi, kehilangan harta, keluarga, bahkan kesehatan mentalnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyir membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Dalam konteks Islam, setiap keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang halal dan produktif. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini, investasi atau perdagangan yang berbasis analisis dan kerja nyata diperbolehkan selama tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan. Larangan masyir juga bertujuan menjaga distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada segelintir orang. Dalam judi, kekayaan berpindah secara tidak adil dan menciptakan kesenjangan sosial. Dalam ekonomi syariah, menggantikan unsur masyir dengan konsep keadilan dan resiko bersama. Contohnya dalam akad musyarakat atau mudharabah, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, masyir dianggap sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang harus dihindari. Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, transparan, dan penuh tanggung jawab. Dengan larangan masyir menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya memikirkan keuntungan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial seluruh masyarakat. Kemudian, selanjutnya transaksi berbasis aset nyata. Uang hanya alat tukar, bukan komoditas. Setiap transaksi harus memiliki dasar barang atau jasa yang real. 5. Keadilan dan etika sosial. Islam mendorong sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada kemaslahatan umum. Islam mendorong sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada kemaslahatan umum. Instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf berperan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan.
Prinsip-prinsip inilah yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional yang berorientasi pada bunga dan spekulasi semata. Selanjutnya, praktik perbankan syariah modern. Perbankan syariah adalah wujud nyata penerapan teori keuangan syariah dalam sistem keuangan global. Di Indonesia, praktik ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional. Salah satu contoh utama adalah Bank Syariah Indonesia atau lebih sering dikenal dengan BSI. Hasil margar 3 bank BUMN syariah. Produk utamanya yang pertama tabungan dan deposito syariah, yaitu akad wadiah atau titipan atau mudharabah atau bagi hasil. Kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu akad murabahah untuk KPR atau kendaraan. Ketiga, pembiayaan produktif atau akad musyarakah dan mudharabah untuk UMKM. Keempat, asuransi syariah atau takaful berdasarkan prinsip gotong royong atau tabarruk. Selanjutnya, kartu pembiayaan syariah itu menggunakan akad qardah atau tawarruk. Fakta menarik, total aset BSI tahun 2023 mencapai lebih dari 300 triliun. Secara global, industri keuangan syariah tumbuh rata-rata 10-15% per tahun dengan total mencapai 4 triliun US dollar. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berbasis aset nyata, perbankan syariah menjadi alternatif sistem keuangan syariah yang tangguh dan berkelanjutan. Nah, contoh studi kasus, Bank Islam Malaysia menggunakan akad mudharabah untuk pembiayaan rumah. Hasilnya, profit stabil tanpa riba dan kepercayaan masyarakat tinggi. Kedua yaitu Bank Syariah Indonesia atau lebih sering dikenal dengan BSI. Program KPR IB Hasanah membantu jutaan keluarga memiliki rumah tanpa bunga. Dampaknya mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi real. Tantangannya Tantangannya yaitu belum ada regulasi global yang seragam, kurangnya instrumen likuiditas non-bunga, kemudian rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Keempat, persaingan dengan bank konvensional yang lebih mapan. Di balik tantangan tersebut ada sebuah peluang. Yang pertama, perkembangan vintage syariah. Yang kedua, penerbitan green sukuk untuk proyek berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan permintaan produk halal global. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan syariah bukan sekedar sistem bebas bunga, tapi sistem ekonomi berbasis nilai moral dan keadilan. Perbankan syariah membangun kemitraan, bukan dominasi. Sistem ini relevan dengan konsep ekonomi modern seperti ESG atau Environmental, Social, and Governance. Dengan terus meningkatkan literasi keuangan dan inovasi produk syariah, kita dapat membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga ilmu ini mengubah wawasan dan semangat untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.